Kalau kedatangan kami ke Disnaker Provinsi Banten ini, ya, yang pertama itu adalah kaitan menciptakan sebuah solusi tengah atau terobosan dari distorsi masalah upah. Kami atau kita semua kemarin sempat berpolemik tentang upah minimum di Provinsi Banten yang didasarkan kepada PP 36 tahun 2021 yang menyebabkan tidak semua kabupaten di Provinsi Banten ini mengalami kenaikan upah. Nah, sehingga kami mencoba berpikir berdasarkan suasana-suasana yang berkembang. Kalau memang upah minimum itu sudah sama sekali tidak bisa digugat, karena dihubungkan dengan PP 36 tahun 2021 yang menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, kami ingin mengusulkan kepada Pak Gubernur Banten untuk memperhatikan upah pekerja di atas 1 tahun. Karena masalahnya adalah kalau tidak ada SK Gubernur yang menyatakan kenaikan upah, di perusahaan-perusahaan itu juga sama sekali tidak akan memperhatikan upah untuk masa kerja yang di atas 1 tahun itu. Nah, itu pertimbangan kami datang ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten pada hari ini. Hal lain, dalam kesempatan yang sekarang ini kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia dan juga kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa kami DPD Konfederasi SPSI Provinsi Banten yang berafiliasi kepada Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea itu menyatakan menolak kepada pemberlakuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengambilan jaminan hari tua. Nah, di mana di dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa pengambilan jaminan hari tua dapat dilakukan atau diambil pada saat pekerja sudah mencapai usia 56 tahun. Kami menilai bahwa peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut itu sangat jahat dan sangat tidak berpihak kepada para buruh dan juga tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi real dari masalah ketenaga kerjaan secara umum di Indonesia. Harus kemudian pemerintah pusat sebenarnya mempertimbangkan bahwa siapa pekerjanya yang saat ini bekerja di Indonesia yang mampu bekerja sampai usia 56 tahun. Itu sangat mungkin tidak ada. Seiring dengan maraknya peraturan ketenaga kerjaan yang lebih mengarahkan para pekerja itu dengan pekerja kontrak. Selesai kontrak mereka setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau kemudian kontrak itu terus bergerak setiap tahunnya. Belum tentu mereka punya kesempatan untuk bekerja di tempat yang lain dengan status apapun. Nah, begitu kemudian mereka, para teman-teman kami, saudara-saudara kami tidak lagi bekerja, haruskah teman-teman kami itu mengambil JHT-nya sampai usia 56 tahun? Sementara mungkin mereka sudah berhenti bekerja di usia 35, di usia 40, karena sudah tidak lagi mendapatkan pekerjaan. Belum lagi dihubungkan dengan maraknya PHK. Belum lagi dihubungkan dengan persoalan-persoalan lain. Contoh, peraturan Menteri Tenaga Kerja ini sangat tidak berpihak kepada buruh dan tidak seirama dengan program pemerintah pusat kaitan dengan pandemi. Kaitan dengan pandemi, pemerintah pusat saja memberikan subsidi kepada para pekerja-pekerja yang besarnya 600.000 per bulan dan juga pada masyarakat. Kok malah kemudian pekerja untuk mengambil duitnya harus ditahan sampai dengan umur 56 tahun. Nah, jadi kalaupun toh ada pertimbangan-pertimbangan filosofis ataupun lain sebagainya, landasan-landasan filosofis itu harus juga dihubungkan kepada aspek atau pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang ada secara umum untuk masalah ketenaga kerjaan. Jadi kami sangat menolak itu dan mohon kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk menarik lagi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengambilan jaminan hari tua. Nanti Pak, langkah ke depan Pak akan seperti apa? Langkah yang mana? Untuk soal jaminan hari tua ini, soal JHT ini, JHT. Nah, langkah-langkahnya kami kemudian secara regional di Banten, ya, karena ini adalah masa pandemi, tadinya kami berpikir akan melaksanakan aksi besar-besaran ke Kementerian Tenaga Kerja. Tapi karena sehubungan dengan pandemi Omikron, ya, kami akan pertimbangkan itu, maka yang akan dilakukan oleh kami DPD KSPSI Provinsi Banten menginstruksikan kepada seluruh PUKK SPSI Provinsi Banten membuat surat kepada Presiden Republik Indonesia terhadap penolakan itu. Yang surat itu akan ditembuskan kepada berbagai macam lembaga negara di Republik Indonesia ini. Berarti akan mengirimkan surat? Mengirimkan surat penolakan.
Kemudian kami juga akan mengirimkan surat kepada BPJS Ketenagakerjaan bahwa kami tidak ingin lagi dipotong premi JHT. Selain diminta untuk tidak dipotong premi JHT terhitung mungkin bulan Februari ini, kami juga akan meminta Direktur BPJS Ketenagakerjaan untuk mencairkan semua uang-uang kami yang ada di sana secara serentak. Itu kapan dikirimnya Pak? Surat-surat Itu akan kami siapkan dalam minggu ini, ya dalam minggu ini, dan kami akan distribusikan, dan mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan seluruh POK kami sudah membuat surat-surat tersebut. Pak, terkait regulasi yang bagi pekerja yang lebih dari 1 tahun itu Pak, yang didorong apa Pak? Perda atau apa Pak? Surat keputusan gubernur seperti model Jawa Barat seperti itu. Jadi harusnya kan payung hukumnya kan sudah ada tentang struktur upah, skala upah, ya. Tapi struktur upah dan skala upah ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 itu kan nggak berjalan, sehingga menurut kami perlu kemudian gubernur dalam hal ini menunjukkan sebuah keberpihakannya kepada buruh di Banten sebagai rakyatnya juga untuk kemudian membuat surat keputusan itu. Tadi Pak, respon dari pemerintah sendiri dari Disnaker dan Ya, Kadisnaker Provinsi Banten Pak Alhamidi dan juga Pak Asda 1, Pak Septo, ya, itu cukup berpihak dan akan menerima aspirasi kami dan akan menyampaikannya kepada Pak Gubernur Banten. Dan kami berharap semoga kemudian pada akhirnya pejabat pemerintah Provinsi Banten, Pak Hamidi dan juga Pak Asda 1 dapat bertemu dengan Pak Gubernur secepat-cepatnya, dan semoga kemudian Pak Gubernur ada dalam penerimaan yang baik terhadap aspirasi kami. Tapi mau nambahin?